Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi zidni ilma, Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilma yanfa'uni. Dipancarkan dari Jalan Masjid Silaturahim nomor 36 Kalimanggis, Cibubur, Bekasi, Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwan, akhwat, pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada yang dapat menyimak dan mendengarkan siaran kami, semoga kabar Anda di hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali saya Angga Aminuddin ditemani Yusuf Subangkit di meja operator, ada Muhammad Zain di kameramen, dapat menyapa Anda, Ikhwan Akhwat, dalam acara Tausiah Sore. Ikhwan Akhwat, di edisi Tausiah Sore hari ini terasa sangat spesial bagi kami karena selain narasumber yang biasa memberikan tausiahnya di acara ini, yaitu Ustadz Zain Al-Hadi telah hadir di studio didampingi oleh tamu spesial kita bernama Bapak Muhammad Faisal. Beliau adalah Laksamana Pertama TNI dan saat ini jabatannya sebagai Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Angga. Ustadz Zain sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Faisal gimana, sehat? Sehat Mas Angga, terima kasih undangannya. Iya. Jadi tahu Rasil ini sejak kapan, Pak? Saya tahu Rasil itu dan mendengar suara Ustadz itu sejak tahun 2012. 2012 ya? Waktu itu saya selalu berangkat pergi ke kantor jam 5 pagi. Saya selalu supir hidupkan 720 dan saya selalu mendengar sampai di kantor, di Cilacap kebetulan waktu itu kantornya. Iya. Kalau mendengar siaran-siaran Ustadz Zain pasti ini menyejukkan ya. Iya. Dan siaran-siaran Rasil biasa. juga. Ini terbayang nggak Pak, sekarang nih sore ini bisa siaran bareng sama Ustadz Zain? Tidak pernah saya bayangkan, Mas Angga. Tidak pernah saya bayangkan. Saya sangat terkejut ketika waktu itu kebetulan Ustadz datang ke kantor, kemudian ngobrol dengan kami, kemudian setelah lama ngobrol, baru saya, loh ini Ustadz yang di Radio Rasil, yang selama ini saya selalu tunggu-tunggu kalau siaran, ternyata ada di kantor saya waktu itu. Baik Pak Faisal, Bela Negara ini sebuah program, sebuah nilai bagi bangsa ini seperti apa sebenarnya? Terima kasih Mas Angga. Jadi saya kebetulan menjadi Direktur Bela Negara sejak tahun 2014 yang lalu. Dan ketika saya menjadi Direktur, kemudian saya mencoba mendalami. Karena Bela Negara itu memang sering kita dengar, sejak kita kecil sering mendengar Bela Negara. Ternyata Bela Negara itu memang pertama kali ada muncul kalimat itu ada di Undang-Undang Dasar. Ya, Pasal 27 mengatakan bahwa kewajiban seluruh warga negara dalam upaya pembelaan terhadap negara. Jadi seluruh warga negara Indonesia punya kewajiban dan hak untuk membela negara. Di situ kalimat bela negara. Kemudian artinya apa? Artinya tanpa terkecuali rakyat Indonesia ini mau besar kecil, laki perempuan, apapun rasnya, apapun agamanya, dia punya kewajiban untuk membela negaranya. Nah, kalau kita bangsa Indonesia tentunya membela negara Indonesia gitu. Namun ya jujur saja, tidak semua orang mungkin yang paham bela negara itu seperti apa. Karena pada awal 2014 itu juga ketika Bapak Menteri Pertahanan, Bapak Jenderal Purnawirawan Ria Mizar Triakudu meluncurkan program bela negara secara nasional. Ya. Nasional artinya mengajak seluruh warga negara Indonesia, yuk kita berbela negara. Timbul berbagai macam pendapat yang mengatakan bela negara itu adalah militerisme, bela negara itu mengajarkan rakyat untuk latihan militer dan angkat senjata dan sebagainya, sehingga banyak penolakan juga pada waktu itu mengatakan bahwa itu tidak pas gitu. Padahal bela negara itu tidak hanya demikian. Bela negara itu adalah membela negara dalam bentuk atau wujud apapun juga. Undang-undang mengatur demikian. Tidak harus kita membela negara itu harus jadi tentara, angkat senjata, tidak harus. Undang-undang mengatur kalau itu musuhnya tentara, yang maju tentara. Tapi kalau musuhnya misalnya budaya, bukan tentara. Kalau musuhnya itu ekonomi, bukan tentara. Karena membela negara kan bisa dalam segala upaya. Misalnya kalau misalnya ancaman ekonomi, bukan tentara, berarti Kementerian Ekonomi yang tentunya yang sifatnya sama dengan ancaman itu yang harus maju dengan strategi-strateginya. Kemudian kalau ancaman itu budaya, ya tentunya dari kementerian kelembagaan yang sifat budayanya ada di situ yang menghadapinya. Dan sekarang misalnya ancaman yang sekarang Bapak Menhan sering mengatakan, ancaman nyata itu sekarang adalah kita pernah menghadapi narkoba sekarang ini.
bagaimana kejahatan narkoba itu sekarang masuk merusak generasi muda. Itu kita perang, itu ancaman. Nah, sehingga yang maju juga ya, selain Badan Nasional misalnya untuk menghadapi narkoba, ya tentunya seluruh masyarakat juga. Itu juga, kita juga membela negara, membela bangsa, membela generasi muda terhadap ancaman. Kemudian budaya juga demikian, yang kita sampaikan tadi. Budaya kita juga bisa hancur karena kemajuan teknologi sekarang. Anak-anak adik-adik kita sekarang dia punya kemampuan teknologi menggunakan handphone, komputer yang begitu hebatnya. Tapi arus budaya dari luar begitu derasnya masuk sehingga merusak moral dan sebagainya. Itu juga ancaman. Dan kita harus benteng, kita bela negara kita bagaimana dengan strateginya. Nah, sehingga inilah yang diinginkan oleh Bapak Kementerian Pertahanan, bahwa membela negara itu konteksnya sangat luas sekali. Tidak harus kita angkat senjata. Bahkan Menhan itu mengatakan, saya bagi dua katanya ancaman itu, ancaman nyata dan tidak nyata. Yang belum nyata itu adalah perang konvensional, dia bilang gitu. Nanti kita berperang menghadapi militer yang melibatkan militer. Misalnya rakyat mungkin dilatih untuk jadi militer, menjadi komponen cadangan ataupun itu belum nyata. Yang nyata-nyata yang kita sampaikan tadi, perang menghadapi narkoba, demoralisasi bangsa sekarang. Anak-anak muda sekarang, kita lihat para pelajar sekarang SMA, bagaimana sudah tidak malu-malu lagi melakukan atau melanggar hukum, ya, hidup bebas dan lain sebagainya itu. Dan itu yang sekarang kita mencoba untuk membela. Nah, upaya untuk membela negara misalnya seperti itu tidak harus kita bagaimana untuk bergabung menjadi anggota militer atau lainnya dasar militer. Tapi bagaimana peran seorang ibu, kepala rumah tangga misalnya bapak atau kita mengawasi adik-adik kita, teman-teman kita. Ya, itu semua itu peran bela negara. Nah, oleh karena itu maka program bela negara yang diluncurkan oleh Kementerian Pertahanan itu kita sebut namanya pembinaan kesadaran bela negara. Memang sesuai dengan undang-undang demikian. Nah, pembinaan kesadaran bela negara itu adalah salah satu bentuk bagaimana kita membangun karakter bangsa. Jadi sebenarnya ini juga bagian dari program besar daripada Kabinet Pembangunan Kerja sekarang ini adalah revolusi mental. Bagaimana kita membangun karakter bangsa ini, membentuk karakter bangsa untuk menjadi budaya yang baik kembali lagi. Jadi dimulai dari perorangan. Karena di dalam Undang-Undang Pertahanan itu salah satu pasalnya menjelaskan arti dari bela negara itu. Bela negara adalah merupakan sikap perilaku warga negara Indonesia yang didasari kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar dalam rangka melindungi keselamatan bangsa dan negara. Artinya untuk menyelamatkan bangsa dan negara ini tidak harus angkat senjata, tidak harus masuk jadi tentara. Arti dari sikap perilaku perorangan. Bagaimana kita menjaga sikap perilaku kita atau setiap orang menjaga sikap perilakunya untuk supaya cinta tanah air, kemudian sadar berbangsa dan bernegara dan sebagainya, atau sama dengan sila-sila yang ada pada Pancasila itu tadi. Nah, itulah yang menjadi konsep program bela negara sekarang yang sedang digalakkan dan didorong secara nasional oleh Kementerian Pertahanan. Nah, sehingga yang kami sampaikan tadi pada 2014 yang lalu kita mulai meluncurkan program bela negara sudah mulai bisa diterima oleh masyarakat sekarang. Dan kita sudah kerjasama dengan semua kementerian, kelembagaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan sekarang sudah mulai bagaimana namanya budi pekerti itu digalakkan kembali di sekolah-sekolah. Kemudian sekolah perguruan tinggi sekarang masa pengenalan kehidupan kampus yang dulu kita kenal dengan MOS sekarang sudah diisi dengan kegiatan bela negara, pembentukan karakter yang baik dan lain sebagainya. Nah, termasuk pemerintah daerah, pemerintah pusat juga. Bagaimana sekarang program-program pembentukan kader bela negara yang disebut untuk membina masyarakatnya memiliki kembali ke karakter Indonesia itu berjalan. Itu yang bisa saya serahkan Mas Angga, mungkin itu dulu ya. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia melihat wawasan bela negara bagi masyarakat bangsa Indonesia ini sudah masuk bagus atau masih kurang nih Pak saat ini? Ya, kita sekarang indikatornya kita bisa lihat sekarang, Mas Angga. Tadi kalau kita sampaikan bahwa ancaman yang bisa merusak atau menghancurkan keselamatan bangsa dan negara ini adalah dari sikap perilaku perorangan. Kita lihat sekarang masih banyak sekarang generasi muda teman-teman kita yang terlibat di dalam narkoba, dan bahkan itu sudah merupakan terorganisir secara mafia atau organisasi yang besar-besaran. Ya, yang terlibat di dalam sana bukan hanya masyarakat, aparat, ya, malah ikut mungkin ya seperti isu-isu yang kita dengar bagaimana mereka juga berlindung di balik aparat. Kemudian dan itu tidak gampang dan mau dibilang rusak moralnya itu bukan rusak lagi kalau sudah kena racun seperti itu kita. Bagaimana bangsa ini bisa dibangun oleh generasi muda yang memiliki moral seperti itu. Ya, kita jangan lupa banyak contoh negara lain ketika dihancurkan di suatu negara yang dihancurkan generasi mudanya lewat seperti itu. Itu sudah bukan baru lagi, itu sudah cara dulu dibalik itu. Itu dari satu sisi aja narkoba. Nah, sekarang ini belum degradasi moral sekarang ini. Moral bangsa ini harus kita jaga, yang dulu kita sifatnya gotong royong, bagaimana kita terkenal sebagai budaya yang begitu ramah segala macam sudah mulai luntur hilang. Kenapa? Karena budaya-budaya luar itu sudah mulai masuk merusak kita. Bahkan anak-anak muda sekarang lebih bangga dia kalau misalnya bisa menari-nari gaya-gaya loncat-loncat ya yang dari luar negeri gitu.
dia melupakan budaya tradisionalnya. Nah, ini sangat memprihatinkan banyak hal, ya. Kalau misalnya sebagai seorang pemimpin pun kadang kita lihat, ya, itu bagaimana dia lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada mementingkan kepentingan bangsa ini. Itu sangat disayangkan. Sifat negarawannya sudah tidak ada lagi. Nah, inilah yang mungkin juga yang diharapkan oleh pemerintah, yang Bapak Presiden sering mengatakan revolusi mental. Mari kita kembali ke mental bangsa Indonesia, ya. Dan itulah yang dilakukan juga oleh Kementerian Pertahanan. Mari kita kembali ke karakter bangsa lewat program pembinaan kesadaran bela negara. Kita harus kembali sadar untuk membela negara dengan ancaman-ancaman sekarang di semua sisi kehidupan. Ancaman itu, gitu. Ya, jadi kalau menjadi pertanyaannya tadi, bagaimana posisinya, ya tentunya sekarang situasi yang kita lihat sekarang, ya. Lalu bagaimana Pak untuk membangun jiwa kebangsaan? Tadi kalau targetnya dilihat dekadensi moral di tingkat remaja, membangun jiwa kebangsaan khususnya di tingkat remaja dan umumnya bagi seluruh masyarakat itu bagaimana? Ya. Kementerian Pertahanan tidak bisa kerja sendiri. Ya kan? Dia harus bekerja dengan semua kementerian. Jadi kita sudah melaksanakan MOU kerjasama terus dengan semua kementerian sekarang ini. Apa yang kita lakukan sudah saya sampaikan tadi. Kita duduk bersama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan. Bagaimana lewat lingkungan pendidikan, baik sekolah formal, non formal, sekolah-sekolah ekstrakurikuler itu dikembangkan lagi. Lebih ditingkatkan lagi kurikulumnya. Misalnya dulu kita ada pelajaran pendidikan moral Pancasila, kemudian ada PKN, ada misalnya dan lain sebagainya, itu sudah mulai dikembalikan lagi. Bahkan kita sempat duduk diskusi dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan itu mengatakan mungkin tidak hanya lewat kurikulum, tapi bagian juga membangun semangat kebangsaan. Ada anak-anak didik kita di sekolah SD SMP itu dengan membangun lingkungannya. Artinya bagaimana lambang-lambang bendera itu dikembalikan lagi, lambang-lambang negara dikembalikan lagi untuk menjadi dihormati sepatutnya seperti dulu kita hormati. Sekarang di kelas-kelas kan sudah tidak ada lagi itu lambang Pancasila, undang-undang itu. Kemudian upacara setiap hari Senin dikembalikan lagi, biar anak didik kita tahu bagaimana menghormati lambang-lambang bendera. Kemudian ucap salam, etika, budi pekerti di sekolah, sujud guru kepada guru sebelum masuk sekolah, kemudian mengucap salam, berdoa, itu semua adalah budaya-budaya yang dulu melekat menjadi budaya dasar bangsa ini dulu yang sudah mulai dilupakan sekarang. Itu satu lingkungan sekolah SD, belum lagi lingkungan yang lainnya. Lingkungan pekerjaan juga kita bekerja dengan aparatur sipil negara, dengan PAN, Kementerian PAN, kemudian bagaimana para pekerja baik itu pegawai negeri sipil, kemudian swasta, itu juga mereka punya peran penting di dalam untuk membangun sikap dan perilaku selama beliau bekerja, ya. Sehingga betul-betul bekerja untuk kepentingan bangsa, tidak untuk kepentingan diri sendiri, gitu. Nah, itu. Kemudian kementerian-kementerian yang lainnya juga kita bekerja sama, termasuk juga lingkungan masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, organisasi masyarakat. Jadi lewat pemerintah daerah maupun pusat, lewat Kesbangpolnya kita membuat satu konsep bagaimana Kesbangpol itu membina masyarakat atau organisasi masyarakat di daerahnya masing-masing itu dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernuansa nilai-nilai bela negara, nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Yang memiliki jiwa bela negara harus siap mati dan siap berkorban bagi bangsa ini. Bisa begitu nggak Pak disebut? Salah satu nilainya adalah rela berkorban. Rela berkorban. Rela berkorban itu bukan harus berkorban jiwa. Kita harus berkorban waktu, pikiran, tenaga, itu juga harus berkorban. Ya. Jadi lihat konteks dari ancaman yang kita hadapi. Kalau dulu kita dijajah oleh penjajah yang mereka berperang lewat memakai senjata, ya memang harus siap mati kita untuk bertahan. Tapi kalau sekarang ancaman yang kita hadapi itu adalah kebodohan, kemiskinan, kita harus berkorban dong. Anak-anak kita korbankan untuk tempat didik yang bagus, jangan dibiarkan dia. Itu juga mengorbankan misalnya dia untuk memilih sekolah yang bagus tapi tidak terkontrol, tempat sekolah belum tentu menjamin dia. Itu salah satu berkorban sebagai orang tua, bagaimana untuk menyiapkan anak-anaknya sekolah boarding, pesantren misalnya gitu. Itu salah satu. Jadi berkorban itu tidak harus berkorban jiwa, tetapi pikiran dan lainnya itu juga berkorban. Gitu. Itu harus begitu gitu. Ya. Kalau kita lihat Pak di negara ini dari aspek geopolitik, geostrategis, dan juga kemampuan masyarakat Indonesia, saat ini kan menjadi sebenarnya ajang persaingan bagi bangsa-bangsa lain gitu ya, yang ingin menancapkan kepentingannya di negeri ini. Sikap kita sebagai masyarakat memposisikan diri untuk bisa terjun membela negeri ini seperti apa sih dengan semua kemampuan yang ada? Ya. Memang kondisi seperti itu tidak bisa kita hindari, apalagi sekarang
globalisasi sekarang. Mau tidak mau kita harus bersaing dengan pesaing-pesaing dari luar yang sudah bebas masuk ke Indonesia. Dari dulu pemerintah sudah menyiapkan sebenarnya bagaimana sumber daya manusia kita juga lebih ditingkatkan untuk menghadapi kondisi seperti saat ini. Nah, ini kita mungkin kehilangan momen yang sangat berharga pada waktu itu. Mau tidak mau memang kita harus menyiapkan diri, baik itu sumber daya manusianya dan segala infrastruktur dan segala macam itu memang harus menyiapkan diri. Nah, itu tidak bisa dihindari. Nah, dalam rangka menyiapkan diri ini tentunya harus punya kesamaan visi misi. Apa yang visi misi yang disampaikan oleh negara itu memang kita harus laksanakan oleh semua komponen bangsa. Namun sekarang kita masih lihat kita banyak sekali ketinggalan. Ya. Baik itu dalam bidang teknologi, kemudian sumber daya manusianya. Dan ini memang kita harus ada strategi yang lebih bagus lagi, tapi saya yakin ya, pemerintah tidak tinggal diam. Pasti pemerintah sudah punya rencana-rencana yang bagus bagaimana tetap kita mampu bersaing dengan sportif menghadapi kemajuan-kemajuan negara lain. Nah, salah satu strategi yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertahanan adalah bela negara ini sebenarnya, bela negara. Karena apapun ancaman yang disampaikan tadi itu kembali dari orang perorangan yang ada di negara ini untuk menyelamatkan bangsanya. Karena ancaman itu bisa datang dari mana saja, apalagi begitu globalisasi, semua aspek kehidupan itu sudah menjadi pesaing kita. Gitu kan. Jadi, memahami dengan baik makna Pancasila yang tadi Bapak sebutkan menjadi salah satu dasar keteguhan untuk bela negara. Dari setiap sila, dari sila ke-1 hingga sila ke-5, di Rasil ini sebagian besar narasumbernya mengatakan bahwa banyak nilai-nilai Islam pun yang tercantum dalam makna Pancasila. Nah, sekarang banyak generasi yang sudah luput bahkan hilang pemahaman maknanya terhadap Pancasila, makna yang sebenarnya. Sekarang bisa kita lihat juga ada orang yang makin paham agama justru kok makin jauh dari Pancasila gitu ya. Ada orang yang nggak paham agama, ada juga yang tidak paham Pancasila. Ini fenomena seperti ini Kementerian Pertahanan melihat kira-kira solusi apa yang bisa dilakukan? Mungkin secara mendalam nanti Ustadz Zain nanti akan bisa menjelaskan itu, karena saya juga baru banyak belajar dari beliau tentang itu. Alhamdulillah sekali. Namun yang bisa saya sampaikan di sini bahwa Kementerian Pertahanan juga kerjasama dengan Kementerian Agama. Kita kerjasama dengan barusan ini Ketua NU juga kemarin ketemu dengan Bapak Menhan, ingin dalam waktu dekat kita akan melaksanakan bela negara kursus dari Bapak Menteri kepada para ulama-ulama yang membawahi pesantren-pesantren di seluruh Indonesia, sehingga nanti nilai-nilai ini juga bisa masuk ke seluruh pesantren di seluruh Indonesia. Ini konsepnya sedang kita rencanakan dengan baik gitu. Jadi banyak sekali kita lakukan kegiatan-kegiatan yang bela negara ini dengan kelompok-kelompok agama, baik melalui kementerian, pemerintahan maupun organisasi-organisasi seperti Muhammadiyah dan sebagainya. Banyak yang kita lakukan. Tapi mengenai ayat per ayat apa itu konteksnya Pancasila dengan dengan bela negara itu, saya yakin beliau Ustadz Zain akan bisa menjelaskan dengan baik lagi. Namun mungkin pada kesempatan ini juga saya menyampaikan, karena saya sering mendengar yang disampaikan Bapak Menteri Pertahanan bahwa Pancasila itu dengan agama itu sejalan, kata beliau. Dengan keterbatasan beliau menjelaskan bahwa Pancasila itu kalau diperas itu ujung-ujungnya gotong royong, dia bilang gitu. Gotong royong itu berarti orang bersama-sama untuk melakukan sesuatu secara bersama-sama, Pancasila itu. Jadi semua sila diperas itu gotong royong. Itu akar budaya kita. Nah, Islam juga mengajarkan yang namanya silaturahmi. Silaturahmi juga adalah, ya beliau menerjemahkan itu gotong royong. Artinya silaturahmi itu mengajak orang bersama-sama untuk melakukan sesuatu kebaikan bersama-sama. Artinya itulah artinya kesamaan yang selama ini yang memang yang paling mendasar, bahwa yang mungkin akan bisa dijelaskan nanti oleh itu yang saya dengar dari Bapak Menteri Pertahanan. Baik, pertanyaan tadi sudah menjadi jembatan juga nanti untuk teusainya Ustadz Zain ya Ustadz ya. Dan Iwan Ahwat, setelah Pak Muhammad Faisal, kita nanti akan meminta Ustadz Zain teusainya mengenai bela negara juga, dan nanti kami juga mengundang Anda untuk bergabung di acara ini. Kita ke Ustadz Zain. Baik Ustadz, tadi pertanyaan terakhir ini kami mohon Ustadz mungkin bisa lebih menjabarkan, Pak Ustadz ya. Coba. Sekarang. Bagaimana Pak Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berjumpa hari ini. Insyaallah ini adalah bimbingan Allah yang bisa menghasilkan sesuatu yang baik untuk bangsa dan negara. Jadi kita kalimat bela negara itu kan yang dibela sebenarnya bangsa yang menjadi tujuan. Adanya negara
adanya tanah air, adanya pejabat, adanya militer dan sebagainya, adanya masyarakat. Nah, bela negara berarti membela manusia yang ada di negeri ini. Nah, ini juga dalam pemahaman Islam kita sering mendengar membela Allah, membela Allah. Nah, Allah kan tidak butuh pembelaan. Allah tidak butuh pembelaan. Jadi membela Allah itu artinya membela hamba Allah. Fisabilillah, betul, niatnya karena Allah. Tapi yang dibela manusia. Jadi bukan membela Allah itu membunuh manusia. Fisabilillah itu membela manusia. Kalau contoh gini, kita korban haji itu, sapi, kambing, kan dagingnya nggak dibawa kepada Allah. Ini bukan sesajen. Dagingnya kasih manusia. Allah yang bayar nanti diganti. Nah, jadi begitu pengertiannya. Bela negara yang membela manusia yang ada di negeri ini. Itu tadi. Jadi siapa yang hidup manusia di sini dibela. Contoh Bapak kepolisian itu membela negara. Insya Allah dia ikhlas, mudah-mudahan mereka lillahi ta'ala. Jaga masyarakat tinggal di sini merasa aman, tidur aman, itu kan? Itu serangan dari dalam misalnya polisi menjaga. Serangan dari luar kan nanti tentara yang akan menjaga. Bela negara. Nah, tapi pada saat darurat, di menurut Islam ya, semua rakyat itu menjadi tentara. Di zaman Nabi belum ada militer khusus kan. Angkatan darat, angkatan darat, semua masyarakat tentara waktu itu. Membela negara, negara diserang. Perang Azab itu perang koalisi itu. Di Medina kan, bikin parit. Itu koalisi campur antara semua macam-macam koalisi. Ya, koalisi itu selalu ada di zaman Nabi sampai sekarang. Nah, bangkit kan masyarakat semua lapisan sampai anak itu ikut semua bela negara waktu itu. Jadi Islam mengajarkan membela negara itu adalah jihad. Nah, jihad itu membela negara. Nah, ada dua kata, ada jihad, ada mujahadah. Jihad itu perang fisik ya. Alat. Mujahadah menahan nafsu. Nah, ini kan lebih berat. Ini kontinu. Kalau ini perang jihad itu paling beberapa hari lah. Berapa hari. Kalau mujahadah ini sepanjang. Nah, mujahadah ini juga kepentingan manusia. Kita disuruh menekan nafsu kita. Jangan egois. Jadi kalau kita bisa menekan nafsu, nggak terlalu korupsi lah ya. Dan juga yang kaya nggak terlalu kikir, dia akan membagi. Itu juga membela manusia yang ada di sekitarnya. Itu mujahadah. Jihad juga. Cuma mujahadah, jihad kontinu. Semua yang dilakukan untuk kepentingan manusia. Puasa, semua. Jadi sholat juga mensucikan hati. Semua itu. Karena hati suci untuk apa? Bisa berperi kemanusiaan. Jadi itu yang Bapak sampaikan tadi tentang Pancasila itu. Itu semua itu ibadah untuk kesucian hati berperi kemanusiaan. Nah, apakah seharusnya Muslim semakin soleh itu seharusnya semakin bisa memahami Pancasila? Ya benar. Satu kata pun tidak ada yang bertentangan dengan Al-Quran. Satu kata, jangan lagi sila-silanya itu. Semua itu Qurani. Yang menyusun Pancasila itu menyerap isi Al-Quran. Dari mulai ketuhanan yang Maha Esa itu, Qul huwallahu ahad. Keadilan, ya itu tiap hari Jumat diceramahkan oleh khotib di Jumat itu di masjid. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Tuhan memerintahkan untuk bersikap adil dan ihsan, bijaksana, artinya beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu semua. Tidak ada satu pun yang bertentangan. Juga dalam UUD 45 tidak ada yang bertentangan. Nah, mengenai KUHP itu di Islam itu kan hukum qisas dan hudud itu diberi syarat banyak sekali tidak bisa diterapkan. Si perzinahan harus nampak benang masuk ke lubang jarum. Dan 4 orang yang melihat tadi 8 mata. Itu mustahil. Arti mustahil itu impossible, tidak mungkin. Nah, tapi bukan berarti bebas, diganti dengan sanksi hukum namanya takzir. Takzir itu ijtihad hakim. Jadi KUHP itu takzir. Jadi kalaupun dibikin di pengadilan Islam, pakai hukum Islam, itu jarang diterapkan. Pindah ke takzir. Jadi semacam itu sebenarnya preventif saja, pencegahan. Jadi Islam punya maksud untuk mencegah tidak terjadinya pembunuhan, tidak terjadinya pencurian, dicegah dari awal. Ketika mungkin diberi contoh sekali ada yang dipotong tangannya, itu kan masuk di hati anak-anak kecil. Aku tidak mau jadi pencuri, takut, stop, penjara bisa kosong itu. Jadi tidak sadis. Di pengadilan itu sangat manusiawi. Itu satu. Jadi tidak ada ajaran Islam bertentangan dengan Pancasila. Juga UUD 45, ayat demi ayat itu semua sesuai dengan Quran dan Sunnah. Jadi kalau saya namakan itu usul fiqh.
Usul fikih artinya rumus-rumus fikih. Rumus fikih kan juga dibuat manusia. Usul fikih. Yang pertama membuat usul fikih itu Imam Ja'far Shadiq, terus Imam Syafi'i. Itu untuk memudahkan orang berijtihad. Misalnya at-tabi matbu itu rumus usul fikih ya. Artinya yang biasa ikut disertakan. Artinya kalau orang beli mobil itu ban serep ikut. Nah, itu sudah ada hukumnya. Jadi, waktu itu belum ada mobil. Jadi hukumnya sudah dibuat rumusnya, kayak rumus aja bar persis. Tabi matbu. Beli nyewa rumah, itu yang udah biasa, air mesti ada, listrik mesti ada. Jadi nggak usah ribut, sudah ada hukumnya di situ. Nah, ini UUD 45 itu rumus-rumus seperti itu. Setiap warga negara berhak hidup layak, ya Quran lah itu. Dia mesti hidup seperti orang lain, sama, ada zakat, ada apa, kalau dia kurang kan. Jadi tidak ada yang bertentangan. Nah, ini seperti ini harus memang kita bagaimana ini bisa menerapkannya di masyarakat. Jadi memang kerjasama dengan pesantren, kiai, berhentilah ceramah-ceramah yang kira-kira tidak menyangkut kehidupan masyarakat, masalah apa yang tidak ada hubungan hidup lah, yang sesuai dengan yang sedang mereka alami dalam hidup ini apa gitu. Jadi diajarkan mereka bahwa ini tidak bertentangan, mematuhi peraturan lalu lintas itu sama dengan mematuhi Islam. Kalau ketemu orang beri salam, artinya bikin dia selamat. Kita bawa mobil ada air tergenang, rem supaya airnya tidak ke mukanya itu. Lalu kalau Assalamualaikum airnya telat ke muka dia kan tidak selamat dia. Artinya Assalamualaikum menyelamatkan. Nah, ini pemahaman ini yang harus kita kiai-kiai ini sekarang memberi pengertian kepada masyarakat. Jadi tidak lagi kaku. Pemahaman yang kaku ini yang bikin begini. Seolah-olah bertentangan. Apa yang bertentangan? Tidak ada sama sekali. KUHP itu yang kurang pas cuma satu pasal. Soal perzinahan yang suatu sudah bernikah. Yang belum nikah itu bebas. Itu saja yang Islam hanya itu. Yang belum nikah itu bebas. Nah, kalau yang udah nikah nggak bebas bisa dituntut. Tapi delik aduan kan. Nah, banyak lagi hal-hal lain. Tapi kalau kita mau ambil kesimpulan, semua timbulnya narkoba, kejahatan, tidak toleransi, radikal, itu adalah kekurangan pengetahuan. Lidah saya berat mau katakan bodoh ya, tidak sampai ke situ. Kurang pengetahuan. Kalau pengetahuan cukup tidak mungkin. Seperti radikal kan dia, maaf ya, asal mulanya tuh politik, ceramah politik. Jadi dibina untuk kebencian kepada musuh penceramah lah, atau bosnya penceramah kan, supaya benci. Itu mudah radikal. Nah, kalau orang ini punya pengetahuan luas, tidak bisa dibohongi itu. Apalagi dibohongi bilang kamu mati ya, nih bom, nanti sana dapat bidadari. Itu kan bohong banget. Kenapa dia bisa ikut? Karena kurang pengetahuan. Nah, jadi pengetahuan Islam yang sebenarnya, yang benar, yang rasional, itulah yang harus diceramahkan, diajarkan di mana-mana, di pesantren, di semua tempat. Nggak ada yang tidak rasional. Hatta tauhid kita tuh rasional semua. Kemudian sendiri bilang, apakah kamu tidak rasional, apakah kamu tidak berakal, apakah kamu tidak berpikir. Jadi jangan sistem dogma gitu. Ditekan, dicekokin gitu. Jadi tidak cerdas nanti bangsa ini. Kita ingin bangsa ini cerdas, bisa punya inisiatif, bisa punya, kita sekarang banyak senang kita anak muda. Yang bikin ini, bikin itu, kalau nggak ada produksi berarti tidak amal soleh. Terus jangan dipisah pengetahuan ini dengan negara kan. Jangan artikan wakaf itu hanya masjid. Saya bisa wakafkan tanah untuk jalan raya. Wakafkan tanah untuk kepentingan bangsa, itu wakaf juga. Asal digunakan untuk baik. Tapi semua itu pengertian banyak yang dipersempit. Amal soleh itu apa? Bukan hanya ibadah vertikal. Horizontal juga amal soleh. Kalau apa yang baik untuk masyarakat, itu amal soleh. Malah yang sosial itu lebih tinggi pahalanya. Nah, ini pemahaman ini yang harus kita sebarkan. Jadi itu tadi Bapak mengatakan pertahanan negara secara luas. Jadi anak bangsa yang akan datang itu kuat. Nah, kalau negeri kita diserang ya kita ikut membantu dari belakang. Itu memang wajib, itu amal soleh juga, itu jihad. Jadi jihad membela negara, bukan benci. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian. Kepada orang musuh pun tidak boleh benci. Kesalahannya kita cegah. Kalau sudah tidak ada masalah kita bisa baik kembali, kan makhluk Tuhan semua ini. Apalagi kalau sudah senegara, sebangsa. Jadi ada kesadaran agama, ada kesadaran bernegara. Ini saudaraku seagama, ini saudaraku sebangsa. Ajaran-ajaran seperti ini
ini ajaran yang sebenarnya di Quran seperti itu. Tanamkan terus ada bisa bikin apa tuh upgrade, guru-guru di upgrade di Departemen Pertahanan bisa diberikan ini ya pencerahan, arahan-arahan. Lalu bela negara dikaitkannya dengan kecintaan nih Ustaz. Kita kan cinta akan agama ini gitu ya, wah cinta banget lah sama agama Islam gitu kan. Bagaimana supaya cinta juga sama bangsa, sama negara gitu ya, sama masyarakatnya gitu, gimana Ustaz? Itu betul sekali. Iya. Islam sangat mengajari cinta. Semua itu kita diajari cinta. Di Al-Quran Al-Baqarah 165. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Syirik itu apa? Depannya. Depannya itu ayat itu menyatakan syirik itu apa? Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Orang yang syirik itu mencintai selain Allah sama seperti mencintai Allah, itu syirik. Jadi soal cinta. Agama ini agama cinta. Allah itu Tuhan pencinta. Dia bikin manusia itu untuk memberikan cintanya. Jadi sebelum ada manusia dia punya cinta mau dikemanain gitu. Dia mau sayang siapa yang mau disayang, nggak mungkin gunung dan pohon. Dia bikinlah makhluk yang punya akal, punya rasa, bisa menerima cinta gitu. Makanya dia bikin surga. Kalau enggak, buat apa dia bikin surga kalau bukan karena cinta? Dia cinta sama makhluk yang suruh senang-senang aja di situ, tidak usah kerja. Buah pun tidak usah dikupas, di sana sudah ditutup. Di sini dibungkus, di sana nggak ada bakteri. Cinta ini kita masalah. Itu tadi yang mencintai sama saja Allah tidak mau. Karena dia mencintai makhluknya manusia, dia nggak mau kalau manusia ini mencintai yang lain lebih tinggi gitu loh. Waladzina amanu, adapun orang yang beriman asyaddu hubban lillah, sangat berat cinta pada Allah. Nah, cinta kita kepada Allah kita gambarkan kita mencintai makhluknya. Allah kan cintai kita. Coba deh. Itu luar biasa kalau. Nah, ini kesadaran. Jadi kita ingin belajar agama itu dipelajari kalimatnya ini apa, disadari. Agama ini kan bukan hanya hafalan, bukan hanya untuk pidato. Saya nggak mungkin belajar untuk supaya bisa pidato. Saya belajar untuk bisa ceramah atau saya belajar untuk berdebat. Itu yang tidak sah itu. Cinta dasarnya itu. Surat Al-Baqarah 165 ini saya pengen jadi ayat wajib dipahami oleh semua bangsa, oleh semua umat sedunia lah. Pendek tuh, waladzina amanu. Adapun yang beriman asyaddu, sangat berat. Hubban, cinta. Ilallah. Lillah. Kalau cinta Allah mencintai makhluknya. Hewan pun kita cintai makhluk Allah. Coba sampai ke situ, pohon, gunung, rahmatan lil alamin, artinya apa? Rahmat untuk semua, ya gunung, ya alam, ya manusia lain juga. Alam ini, alam semua. Alam itu ada 4, benda, tumbuhan, hewan, benda, tumbuhan, hewan, manusia. 4 ini harus. Kita semprot nyamuk, ada cecak, stop dulu. Yang nakal ini nyamuk, yang cecak tidak nakal. Kenapa saya berhenti? Karena maksud kita bukan bela nyamuk, bela hati ini supaya cintanya nggak terkontaminasi oleh kebencian. Aduh, kalau umat Islam ini bisa menyadari ayat demi ayat. Kata Imam Syafi'i, bila umat ini dituruni ayat hanya surat Wal Asri cukup. Coba pahami betul-betul apa Wal Asri, coba. Demi waktu kamu tuh gunakan untuk beriman dan berkarya, beramal soleh. Ya kan? Amal soleh itu amal yang bermutu. Bermutu, soleh itu bermutu. Tidak salah. Jadi berkualitas. Wa tawassul bil haqq, tawassul bis sabr. Nah, sekarang yang tidak beriman tapi beramal soleh kan Jepang. Jepang nggak punya apa-apa kok kaya. Loh, kita punya apa? Nggak punya kekayaan luar biasa. Kita beriman tidak beramal soleh. Masalah, barang-barang tidak bermutu. Harus artinya kenapa ketika saya bikin produksi niat saya apa? Cinta. Bisa diekspor ini untuk kesejahteraan negara, bisa dimanfaatkan oleh umat ini. Kalau saya terima balas jasa itu wajar-wajar saja. Tapi motivasi berproduksi ini untuk cinta pada negara dan bangsa. Jadi nggak bakal dicampur-campur. Ini cinta yang hilang sampai bikin gorengan dengan plastik lah. Ada banyak satu kesalahan. Kita nggak usah cerita lagi. Betul tadi bagaimana ngobatinya. Capek mikirin luka toh. Bagaimana ngobatinya lah. Ini ada Departemen Pertahanan. Insya Allah kita bantu dari apa yang kita bisa buat. Ini cita-cita tinggi Departemen Pertahanan kita dukung. Mencintai bangsa, menyayangi bangsa, menghormati juga.
Terus itu artinya begitu, baru bela bangsa. Jadi bela dengan bermacam cara itu tadi. Kalau berproduksi walhasil semua penduduk nggak ada nganggur, berproduksi ini banyak nganggur. Kita mohon ini, minta tolong Muhammadiyah, NU, bergeraklah, kumpulinlah zakat itu, ya kumpulin zakat, Muhammadiyah ngumpulin, NU ngumpulin, uangnya itu beli tanah-tanah kosong di daerah, banyak tanah kosong, banyak orang nganggur, banyak tanah kosong, banyak rumput, banyak hujan. Kenapa mesti effort sapi dari luar? Dari uang zakat untuk modal, buka ternak, yang nganggur-nganggur suruh beternak di situ sambil diajari ilmu pengetahuan pesantren kan, rumput ada, air ada, tenaga ada. Kalau semua bergerak bersama-sama, ada kita Bapak dari pertahanan bisa arahkan, sinergi. Insya Allah itu kita bisa makmur juga, masyarakat makmur kuat, bisa membela negara dan seterusnya. Insya Allah kita tidak boleh, kita tinggal di negeri ini, anak-anak cucu kita semua di sini. Kita makan dari bumi ini, hasil bumi Indonesia. Semua yang kita nikmati, anak-anak kita tinggal di sini. Semua masyarakat wajib membela negeri ini, wajib hukumnya. Baik. Lalu Ustadz, bagaimana dengan ini latar belakang negara kita ya, dengan kebinekaannya, bela negara dan toleransi. Kita sebagai Muslim, nah, itu menunjukkan kecintaannya bagaimana Pak Ustadz? Cinta kemanusiaan. Karena kebinekaan, ya dengan perbedaan latar belakang ini gitu ya. Iya, perbedaan budaya, keimanan, budaya, semua. Toleransi itu bukan berarti campur ya, dalam hal ibadah atau enggak. Lakum dinukum waliyadin. Kita menghargai, silakan mereka. Sampai dalam hukum Islam itu, misal di negara Islam itu, mereka yang makan babi dipersilahkan di tempat khusus. Sampai ada satu imam, apabila seorang Muslim itu membanting whisky milik orang yang bukan Islam, itu wajib bayar ganti rugi. Sebab buat dia itu harta. Tapi kalau itu milik orang Islam, tidak wajib bayar. Orang Islam tidak boleh miliki itu. Sampai ke situ adilnya Islam. Dia yang memecahkan bir atau whisky milik orang Islam, tidak wajib bayar, tidak dihukum. Tapi kalau itu milik non Islam, ganti. Karena dolim kalau itu ya. Iya, itu hati. Buat dia tidak haram kan. Itu ada di kitab-kitab. Coba kenapa tidak diamal? Itu rasanya rasional, benar. Islam itu ada cinta di situ. Jadi sangat-sangat menjunjung tinggi toleransi. Itu ada dalam ayat-ayat Quran itu banyak sekali. Nabi Ibrahim itu berdoa di Mekah, penduduknya belum Islam. Belum Islam. Dia doa, ya Allah, beri rezeki kepada penduduk ini, buah-buahan berlimpah apa. Belum Islam. Jadi tidak masalah. Tuhan pun memberi rezeki kepada orang yang tidak Islam, dikasih rezeki juga. Kalau mesti dihukum sama orang nggak dikasih rezeki lah, di negeri yang nggak sholat itu dimiskinin, kan nggak juga. Jadi Allah dengan sifat rahmannya itu untuk semua makhluk, dia punya kasihan. Rahimnya itu nanti khusus untuk yang di akhirat. Nah Ustaz, kalau kita, ini saya melihat perjuangan ulama-ulama terdahulu ketika zaman kemerdekaan ya, atau zaman perjuangan, bagaimana kisah Syekh Hashim Asy'ari ataupun Kiai Haji Ahmad Dahlan. Mereka berjuang dengan latar belakang sebagai seorang ulama, membangkitkan jiwa kebangsaan kepada para santrinya gitu ya. Semangat-semangat ini, saat ini, semangat-semangat tersebut, apakah saat ini juga bisa gitu? Ulama itu berperan seperti itu, santri itu juga diajak sih supaya cinta negara, yuk bela semua gitu. Gimana membawanya Ustaz? Karena nggak semua ulamanya seperti itu Ustaz. Ada juga ulama yang seperti membataskan sekali gitu, bahwa dengan batas teritorial lah, negara ini nggak bisa seperti memahami Islam yang universal, yang kafah. Gimana Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, itu dari sepanjang sejarah semua itu ulama membela. Di Indonesia terutama, semua ulama-ulama itu membela negara. Kita mulai dari di Ponorogo ya, terus sampai terakhir ke Nur Ali di Bekasi kan. Semua itu membela negara. Bahkan pejuang-pejuang itu sering tidurnya di rumah-rumah, di rumah kiai-kiai. Yang kiai-kiai banyak memberi bantuan, cari dana, atau itu mungkin sekedarnya lah, makan minum yang seadanya. Dan yang mati syahid itu banyak. Itu semua lewat kiai-kiai semua itu. Kiai-kiai semua berjuang. Banyak sekali. Yang tidak ketahuan itu lebih banyak, karena yang tidak ketahuan itu mati syahid. Tidak kelihatan tuh banyak sekali. Hampir semua itu kiai-kiai pesantren waktu itu membela, dan para pejuang lainnya seperti Jenderal Sudirman semua nggak jauh dari Kiai. Jenderal Sudirman dekat dengan Kiai Ahmad Dahlan.
dan kiai lainnya semua itu bersama. Nah belakangan ini ada ajaran, kita nggak sebut dari manalah namanya, ya itu dari Timur Tengah sebagian, nggak semua, ada sebagian itu seolah mengajar kebencian, ya ada itu kepada non Muslim, kebencian kepada negara kalau dia tidak pakai simbol-simbol Islam. Islam itu kan bukan simbol-simbol, dipraktekkan. Praktekkan di sini, biar bikin simbol Islam di mana-mana, berarti praktek kacau buat apa? Tidak ada kasih sayang, tidak ada cinta, main penggal pala, maaf ya. Itu kan yang kita nggak mau yang seperti ini. Jadi kalau ajaran Quran diamalkan, kita ajaran bagaimana tadi, cinta aja tuh, satu ayat aja itu. Tadi cinta, belum di hadis lagi, tidak beriman sehingga engkau mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Nah ini coba pakai akal memahaminya. Tidak ada orang mencintai orang lain seperti dirinya, nggak ada. Maksud cinta di sini, apa yang kau suka untuk dirimu, berikan kepada saudaramu. Apa yang engkau tidak suka dilakukan, jangan lakukan kepada saudaramu. Itu kan lebih rasional. Kalau cinta nggak bisa dibagi lah. Iya kan? Itu pengertiannya harus dipahami. Agama ini kebanyakan salah memahami. Seperti syirik, coba. Semua menganggap syirik itu ziarah kubur lah. Inilah, padahal syirik itu kalau bercinta kepada selain Allah sama seperti kepada Allah. Tadi ayatnya ada, Al-Baqarah 165. Itu bukan masalah orang, bukan salib tidur di salib tidak apa-apa, tidur di gereja tidak apa-apa. Kenapa? Itu kan kalau orang hak dia dibilang salib itu urusan dia. Kalau kita ngelihat salib itu ya kayu atau besi, nggak ada hubungannya sama iman atau bukan. Nah, jadi syirik itu adanya di kepala kita sendiri, di hati kita. Nah, bila saya lebih mencintai yang lain, itu banyak lagi. Jadi kita ingin ada pengertian Islam yang sebenarnya dipahami secara rasional. Banyak ada anak yatim sapu pala. Kalau sapu pala semua kan gugur rambutnya itu. Kasih sayang, kan semua itu punya paham. Nah, belajar di agama itu kita ingin motivasinya. Maksudnya tuh apa yang ingin dicapai oleh agama. Jadi sekarang jilbab contoh deh. Pakai jilbab tapi ketat, ya nggak ada gunanya itu. Kita lihat di Quran disebut apa? Allah yubdina zinatahunna. Jangan tonjolkan keseksiannya kan gitu. Jadi kuncinya di situ. Untuk menyelamatkan rumah tangga. Indah sekali, banyak hukum-hukum lain kayak gitu. Anjuran-anjuran ibadah dan sebagainya bisa dipelajari. Yang rasional itu seperti itu. Cinta deh tuh yang nomor satu, cinta Allah, cinta Rasul, akhirnya cinta manusia. Nyambung. Kita cinta Allah nggak butuh cinta. Dia pencipta cinta. Cinta Allah, pasti mencintai Rasulnya, mencintai manusia. Nah ini yang mesti diajar pelajar. Dulu ulama dulu begini. Sunan-sunan dulu begini. Itu agama yang Islam yang benar seperti itu. Itu ayatnya jelas Al-Baqarah 165. Mudah-mudahan pemirsa dan pendengar tolong catatlah Al-Baqarah 165. Coba lihat di situ. Syirik itu tidak mencintai. Nah, itu iman itu menjadikan Allah paling dicintai. Udah selesaikan, gampang aja itu. Jadi motivasi harus ada. Rubah hati ini diisi cinta. Jangan lagi ada isi kepanatikan. Islam itu paling benci kepanatikan. Karena orang fanatik itu bisa buta. Orang fanatik itu bisa radikal. Semua yang radikal itu fanatik. Fanatik agama kah, fanatik suku kah, fanatik apa. Kalau kita bukan fanatik jadi orang Indonesia, kita cinta Indonesia, cinta penghuninya. Cinta tanah air, kita bukan ciumin tanah sama airnya. Ya kan falsafah itu. Apa yang ada di negeri ini kita pertahankan. Termasuk manusianya. Lalu bagaimana Ustaz menunjukkan ketegasan kita dan juga kemarahan kita terhadap sesuatu yang bisa mengancam keimanan kita, mengancam agama kita, dan mengancam negara kita, gitu. Betul? Bagaimana Ustaz menunjukkannya? Ya, kalau misalkan ada penistaan, ada penghinaan, gitu, atau ada penyerangan, atau ada intimidasi, itu gimana? Betul. Kita mencintai segala yang baik. Kita benci perbuatan yang tidak baik. Personnya tidak. Saya begini, ada juga di kitab itu saya juga baca sampai saya ngakui saya mau pelajari itu. Orang yang nakal itu, jangan kau benci. Pada suatu hari mungkin fitrahnya mengajak dia bertobat, dia menjadi soleh, menjadi orang baik. Bisa saja, banyak sekali seperti itu. Artinya apa? Yang kita benci perbuatannya kita usahain dia berhenti.
person pribadi orangnya itu makhluk Tuhan. Tak boleh kita benci. Sebab Allah pun tak benci dia. Kalau dia taubat, Allah terima, disayang oleh Allah. Sayang. Allah buka pintu taubat terus. Kenapa kita menghukum benci? Nah, kalau dia harus ditangkap, ya tangkap. Tapi penangkapan itu pendidikan. Bapak ini bersama kita berunding dulu. Penjara itu seharusnya tempat membuat orang menjadi taubat, menjadi sadar. Gitu. Jadi perbuatan yang kita benci bukan personnya. Dia makhluk Tuhan. Coba maaf tambah sedikit. Apa hukum orang riba? Riba itu menceritakan kejelekan orang lain. Orang itu berbuat beneran. Tidak boleh diceritain. Kalau diceritain, Allah hukum yang menceritain. Yang ini bisa dimaafkan. Ayakulullah ma'ahihi. Coba sampai ke situ Tuhan sayang sama hambanya itu. Situ. Iya. Lalu Pak Ustadz, ancaman. Tadi juga kan Pak Faisal juga menyebutkan bahwa ancaman ini sesuatu yang bisa menyadarkan kita supaya memegang teguh ajaran gitu ya. Kalau bela negara yang memegang kesatuan, memegang nilai Pancasila. Ancaman sekarang kayak banyak banget nih negara ini nih. Ancamannya banyak sekali kayak gitu ya. Tadi ada disebutkan masalah dekadensi moral, ada juga masalah ekonomi, ancaman juga besar gitu ya. Apalagi budaya pop ancamannya ini udah sangat mengkhawatirkan gitu Ustaz. Lalu ancaman agama juga kan kita ada juga gitu ya, banyak sekali ini kasusnya gitu ya. Ini bagaimana Ustaz menangkal ancaman-ancaman itu nih di negara kita nih? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Kita terima ini ancaman ini dengan tenang. Maaf Ustaz, satu lagi tadi. Ancaman korupsi nih Ustaz. Ya. Yang datangnya dari diri Betul. dari diri sendiri nih. Itu semua tuh ada. Maka itu Allah suruh kita itu berjihad. Bermujahadah tadi, melawan hawa nafsu kita, ego. Kenapa? Hidup ini harus ada tantangan. Kita dihidupkan Allah sebenarnya untuk tinggal di surga. Tujuan dia ke sana. Dia penuh cita dan kasih sayang. Bahkan udah dibikinin lagi rumahnya dengan nama masing-masing kita. Udah ada di sana. Kalau dia bisa bikin dunia, pasti bisa bikin surga, pasti itu. Nah, untuk milih ke sana, kita diuji di sini kayak di saring itu, ditempa ya, beras dulu ditempa, yang batu keluar kan, yang afkir itu kalau bahasa Belanda. Nah, dipilih nanti manusia juga memilih jalan sendiri ke surga sana, ada yang tidak toh, ada yang tidak. Nah, ini harus ada tantangan. Yang namanya ujian mesti ada tantangan. Kalau nggak ada tantangan, nggak ada ujian. Kita nggak mungkin jadi baik kalau nggak ada tantangan. Karena kita bersyukur juga adanya setan. Kenapa? Jadi kita berusaha ingin bertakwa. Kalau enggak kita nganggur. Maka itu habis Nabi meninggal terus kacau, perang. Seandainya habis Nabi terus yang pimpin baik-baik semua, kita ngapain di dunia nganggur? Pindahin aja dari sekarang ke surga. Justru kita dipanjangin hidup di dunia ini ikuti ujian. Al-Kabut ayat 2. Ya, apa kamu ngira hidup kau beriman ku terima gitu ya, akan kuuji supaya terbukti siapa yang beriman, siapa yang tidak. Jadi setan ada terus panjang umur. Tuhan yang panjangin umur setan. Kalau Tuhan mau bikin ketawa, dibunuh aja setan habis. Ya kan? Itu kan tantangan. Dengan ada tantangan kita merespon. Responnya apa? Kita belajar, kita bertahan agar tidak tergoda oleh setan. Nah, negeri kita ini juga akan penuh tantangan semua. Dari mana arah? Ekonomi, politik, semua. Berita, semua tantangan. Nah, kita jadi nggak diam. Sekarang kita tahu bahwa berita di negeri kita ini udah kacau, dimonopoli oleh kekuatan uang. Betul apa tidak? Kita seperti nggak punya hak untuk memberi saran, cobalah bikinlah televisi yang berpendidikan gitu. Nah, seperti dulu Rumah Kaca, Rumah Masa Depan, kalah dia, dikalahkan dia. Nah, itu kan fakta. Nah, kita berjuang akan berusaha dengan cara yang benar lewat secara konstitusi agar televisi-televisi itu punya kesadaran satu dua tujuan itu ada pendidikan lah. Kalau bikin sinetron yang berpendidikan, yang mengandung pendidikan untuk anak-anak bangsa kan begitu. Jangan terus filmnya hura-hura terus naik motor mewah-mewah, kasihan anak-anak di desa tuh kepengen niru seperti itu. Akhirnya dia berbuatnya nggak karuan. Akhirnya dia putus asa, dia minum. Itu kan semua dari televisi. Kita tahu itu, tapi kita nggak marah atau kesel. Kita tahu ini ujian. Tapi kita akan berusaha supaya dia mau sadar bikin pendidikan. Itu baru satu televisi, banyak lainnya lagi.
banyak banget. Mereka ini insya Allah kita bisa berbuat. Nah, ini yang namanya berjihad. Bukan hanya perang itu. Ya ini jihad, memperbaiki apa yang bisa kita perbaiki untuk generasi yang akan datang. Itu juga cinta negara. Mungkin itu orang-orang punya televisi nggak cinta negara barangkali. Apa dia nggak sadar kalau tayangan-tayangan dia tuh banyak berbahaya untuk generasi yang akan datang. Cinta rating, Sat? Nah itu cinta uang kayaknya terlalu besar. Itu di bidang televisi budaya. Banyak lagi yang lain. Makanan-makanan ini. Apa saya pernah ngusul berapa kali dari radio nih supaya ada polisi ekonomi. Kayaknya lembaga apa tuh yang ngurus-ngurus makanan nggak kewalahan dia. LPPOM. Iya, kewalahan itu terlalu banyak itu. Campuran-campuran ini itu. Pertimbangannya nggak benar, penipuan. Kasihan nih perut-perut anak-anak ini sudah banyak udah macam-macam penyakit. Karena makanan berkimia banyak. Betul. Ya, termasuk misalnya goreng ayam goreng KFC kayak apa coba dong dibuka sekali-sekali apa isinya. Bisa saja di kimia-kimia perangsang. Nah kita cinta bangsa ya ini termasuk pertahanan. Bela negaranya. Jadi mulai makanan itu yang besar yang dari luar negeri investasi di sini. Investasi juga ini kalau menurut Soekarno ini penjajahan model baru. Betul. Menurut Soekarno tuh. Ya, Soekarno itu pikirannya bagus juga. Dia dia cinta bangsanya tinggi. Betul. Dia sudah berpikir ke situ dia. Tapi investor suka memberi syarat yang nggak masuk akal. Masukkan buruh dari dia, buruh kita masih banyak nganggur. Banyak sekali. Insya Allah kita doain aja nih. Pertahanan lebih kuat lagi dan departemen kementerian lain gabunglah bersama ya. Menteri Agama juga bagaimana menyadarkan ini kan. Jadi diarahkanlah ada persatuan itu apa itu pengurus masjid. Diarahkan bagaimana mesti bahan-bahan yang disampaikan pada bulan ini nanti pada bulan ini gitu kan. Bukan kalau maulud sudah tiap bulan maulud itu. Sebenarnya bikin aja di apa itu program untuk sepanjang tahun tuh direkam rekamannya aja yang bunyi lah. Karena tidak produktif. Iya. Kalau satu kali maulud sekian juta di Jakarta ini ada berapa masjid? Miliaran itu. Satu kali maulud itu bisa bikin rumah sakit. Ganti saja makan kue. Dalam satu momen tuh ya? Iya. Ini energi ada, pengarahannya tidak ada. Di Jawa Barat aja tuh, Jakarta saja satu maulud kali itu maulud kalau uangnya disisihkan 80% bikin rumah sakit satu. Nah, yang harus mengarahkan siapa, Sad? Nah, ini yang kita pikirkan. Energi besar, pengarahannya tidak ada nih. Siapa yang harus mengarahkan? Kementerian Pertahanan ini masuk pertahanan. Yang punya inisiatif sekarang membela bangsa Kementerian Pertahanan. Dari yang lain bisa kerjasama dengan Departemen Agama. Masih banyak hal-hal lain. Jadi saat bela negara itu bisa menjadi amal soleh utama bagi seorang muslim. Sangat utama. Ibadah sosial nilai pahalanya lebih tinggi dari ibadah vertikal. Membantu masyarakat, membela negara lebih tinggi daripada 100 kali umroh. Percaya mas? Umroh buat dirinya sendiri. Belum apa ikhlas apa enggak kita nggak tahu juga itu. Betul. Tapi membantu manusia ini semua. Mungkin masih banyak di gunung-gunung yang belum punya air bersih. Saya dapat berapa kali ada bapak, Pak saya mau nyumbang anak yatim. Pak, tuh depan rumah bapak masjid nggak punya air tuh. Itu aja bikinin sumur pompa. Dia masih pakai air got yang kotor itu. Jadi bersama Kementerian Pertahanan, kementerian lain, departemen lain, sebaiknya bergabung dengan bidangnya masing-masing. Pertahanan bangsa adalah pertahanan negara adalah pertahanan bangsa. Pertahanan bangsa termasuk pertahanan generasi bangsa. Ini generasi yang akan datang. Coba, serem ini. Maaf, di satu sekolah saya nggak sebut namanya. Sampai saya keluarkan itu anak saya. Masih SD, SMP kelas 1 pulang nangis. Kenapa? Gurunya itu jenggotnya panjang. Maaf, saya nggak tahu dari mana dia lah. Pokoknya anak SMP gitu dia diajari kebencian, diajari radikal, mengecam mazhab itu, mengejam mazhab itu. Anak umur berapa? Anak umur 12 tahun. Di sini dekat sini Jakarta Timur. Saya nggak kesian sekolah itu, saya nggak mau sebut lah. Nah, itu seperti itu. Mungkin bukan di sekolah itu aja, di tempat lain dia keliling itu.
Nah, ini kan sudah merusak moral bangsa. Dari kecil sudah diajarin kekeras kebencian, nanti radikal dia. Nah, ini bagaimana lagi kita mesti berbincang-bincang lagi, membahas lagi ini sekolah-sekolah itu harus diberi pengertian. Tidak perlu ada penceramah, sudah guru di sekolah itu cukup. Anak kecil kok. Betul tadi, ya saya kembali tadi kalau salah pemahaman ya kita luruskan pemahaman. Betul, jadi bisa menghibur radikal, tidak mau toleransi, narkoba, semua bisa terjadi dari kekurangan pengetahuan. Kalaupun belajar pengetahuan Islam, pengetahuan yang benar. Nah. Baik, subhanallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tausiah sore kita edisi hari ini selain bersama Ustadz Zain Al-Hadi juga ditemani oleh Bapak Muhammad Faisal. Beliau ini lahirnya di Palembang ya, Wanahwat. 17 Oktober 1964. Kalau 17-nya sama nih ya dengan tanggal kemerdekaan, namun bulannya bulan Oktober. Angka keramat. Pangkat beliau Laksamana Pertama TNI dan jabatannya saat ini adalah Direktur Bela Negara Kementerian Pertahanan RI. Sebelum kita ke jeda dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Ikhwan Akhwat, ada satu pertanyaan lagi nih untuk Pak Muhammad Faisal. Di Kementerian Pertahanan, pembinaan agama bagi seluruh anggota itu semaksimal apa, Pak? Ya, di setiap minggu sekali, itu setelah apel pagi jam 7 ya. Semua anggota melaksanakan seperti tausiah ceramah agama. Nah, itu selama lebih kurang 1 jam, agama Islam, agama Kristen sendiri, dan agama-agama lainnya. Itu yang pertama, ya seminggu sekali. Kemudian selain itu juga setiap sholat zuhur ada jemaah di masjid. Kebetulan di Kementerian Pertahanan ada masjid besar sekali di tengah itu, dan selalu berjamaah, dan kita selalu datangkan imam yang kemudian selesai sholat zuhur memberikan ceramah lebih kurang selama 20-30 menit gitu ya. Selain itu juga ya kegiatan-kegiatan agama yang lainnya, misalnya dalam rangka nuzul Quran dan lain sebagainya, itu kita selalu menyelenggarakan. Dan agama yang lain juga gitu. Jadi, ya, seperti itu. Nah, Ustaz, itu cukup nggak Ustaz segitu, Ustaz? Kayaknya harus tambah ya. Makanya saya datang ke kantor kan untuk menceramahi Direktur Bela Negara. Jadi tahu saya terus, Ustaz. Ini militer itu mujahid. Sebenarnya pengertian yang jihad itu memang militer. Itu ada dia mempertahankan negara, ada serangan dari mana, termasuk itu yang di Poso kan. Itu mujahidin, jihad. Tapi jihad kalau bukan bela rakyat, bela apa? Iya. Nah, terus mau apa jihad? Kayak orang Poso dah misal contoh, mereka mau bela apa itu? Yang ditembak malah orang yang berjihad. Ditembak polisi jagain rumah dia, jagain rumah keluarganya. Kalau nggak ada polisi banyak maling. Karena pemahamannya itu tipis, nah itu mungkin doktrin. Doktrin kebencian tadi. Kita ganti sekarang dengan doktrin cinta. Iya, cinta. Ya, Ikhwan Akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami akan segera kembali.